Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayatul Fauzi, kelas non-reguler semester 3, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didosani oleh Ibu Profesor Dr. Haji Hani Nuraini, SHMH, dan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Riyandi Aridayandi, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan tentang perbedaan perbarengan konkursus dan pengulangan tindak pidana atau residif. Perbedaan konkursus dan residif dalam KUHP tidak ditentukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 pasal 63 sampai 71. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bentuk konkursus tidak murni. Lalu, menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan. Contoh, Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18, tapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan. Jadi pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus, dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. Stelsel sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP yang memberatkan. Rumusnya untuk konkursus, delik ditambah delik sama dengan vonis. Pengulangan tindak pidana atau residif. Residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian melakukan lagi satu tindakan pidana. Istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak pidana kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Residif menurut KUHP adalah pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residif kejahatan. Yang kedua, residif pelanggaran. Lalu yang ketiganya, syarat-syarat residif pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu.
Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu A. Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran, ya, B. Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Yang keduanya, pidana atau denda kurungan dilipatkan menjadi 2 kali lipat. Residip di luar KUHP. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lainnya. Untuk pengulangannya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa tindak pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiga. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya yaitu A. Tenggang waktu dan pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Rumusnya untuk residip, delik ditambah delik, ditambah vonis, ditambah delik. Contoh residip, 3 tahun berturut-turut, Dedi Wiranata masuk penjara dengan berbeda, yakni 2 kasus pencurian dan 1 kasus pengeroyokan. Hari ini Dedi kembali ditangkap atas kasus pencurian. Pemuda asal Palembang, Sumatera ini mencuri handphone dan uang dari rumah seorang warga di Pulau Merak. Mahyudin pada tahun 2017 ia melakukan aksi pencurian seminggu setelah keluar dari penjara. Hasil curiannya itu menurut keterangan Dedi digunakan untuk membeli minuman keras serta mabuk-mabukan. Dedi sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pertama pada tahun 2015 dengan masa hukuman 1 tahun 6 bulan dalam kasus pencurian. Lalu pada 2016 ia kembali masuk penjara selama 1 tahun dengan tuduhan mengeroyok supir di terminal. Lalu 3 bulan belakangan lantaran diduga mencuri handphone dan uang tunai, Kapolsek Pulau Merak mengatakan pelaku diakui sebagai residivis kasus pencurian. Pelaku lalu ditangkap berdasarkan informasi dari warga. Dengan dasar itu, unit reskrim langsung ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang ataupun ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.